Simak, Habib Umar duga adu domba TNI dengan umat Islam terstruktur. Kiai NU, beneran kalian itu ulama? Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Panglima Generasi Cinta Negeri atau Gentari, Habib Umar Al-Hamid, mengajak semua pihak untuk waspada terkait upaya mengadu domba TNI dengan umat Islam. Saya minta kepada semua pihak untuk mewaspadai bahaya laten adu domba ini, ujar Habib Umar dalam keterangannya Rabu 16 Februari 2022. Karena bahaya adu domba ini lebih besar dari bahaya COVID-19, dampaknya bangsa ini bisa terpecah. Tambah Habib Umar, ia juga menekankan agar semua pihak tidak saling curiga satu sama lain. Dialog dan silaturahmi melalui forum diskusi atau seminar harus lebih diutamakan. Karena saya yakin TNI dan rakyat itu satu, seperti semboyannya TNI selalu ini, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Semua tahu TNI bukan milikmu, tetapi milik kita, rakyat Indonesia, katanya. Habib Umar menilai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengadu domba antara TNI dan umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari ketegangan antara TNI dan umat Islam akhir-akhir ini. Saya melihatnya kejadian tersebut bukanlah kejadian biasa, karena kejadiannya seperti terstruktur dan masif, kata Habib Umar. Habib Umar mencontohkan soal penurunan sejumlah baliho tokoh ormas yang dilakukan TNI di sejumlah titik yang tersebar di DKI Jakarta. Hanya saja pada saat itu tidak ada yang berani menurunkannya. Maka diinstruksikan TNI yang dinilai dekat dan dicintai oleh rakyat, ucapnya. Habib Umar juga mencontohkan pernyataan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tentang Tuhan bukan orang Arab yang menuai polemik. Menurutnya, pernyataan KSAD Dudung tersebut secara eksplisit dan implisit, siapapun akan mudah mencerna bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut. Mayoritas masyarakat paham bahwa kalimat utuhnya tidak ada hal yang salah dengan makna dan maksud dari kalimat tersebut. Namun selalu saja ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk melakukan berbagai upaya berlandaskan pada kepentingan kelompok sendiri. Misalnya mencari panggung, mencari simpati, atau mungkin sengaja mendiskreditkan tokoh-tokoh nasional yang ada. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk menyudahi upaya-upaya seperti itu, ujarnya. Indonesia itu negara besar, banyak hal yang lebih produktif yang bisa dilakukan bersama. Utamakan tabayun, persatuan dan kesatuan, katanya. Terpisah, Ketua Rekat Indonesia Raya, Eka Gumilar, menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, tidak boleh menghakimi pernyataan seseorang sesuai perspektif atau selera sendiri. Dia lantas meminta semua pihak mengedepankan tabayun. Tabayun itu penting sekali, juga jangan mudah menghakimi pernyataan orang lain, ujar Eka. Mari menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa ini, tutup Eka. Selain itu, Wakil Khatib Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kota Bogor, Kiai Haji Hoitimi Bahri, memberikan respon terkait ucapan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman soal Tuhan bukan orang Arab. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bogor itu menilai pernyataan Jenderal Dudung soal Tuhan bukan orang Arab itu bukan termasuk penistaan agama. Dia mengatakan pernyataan tersebut perlu dipahami maksud dan konteks tata bahasanya. Yang disampaikan Kasat adalah masalah berdoa setelah sholat. Jika kelompok pelapor memang benar ulama, tentu tidak asing dengan objek pembicaraan bahwa dalam bahasa Arab dan dalam ilmu usul fikih ada istilah siyaqul kalam. Kata Kiai Hotimi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Kamis 10 Februari 2022. Dia menjelaskan istilah siyaqul kalam merupakan bahasa yang digunakan saat seseorang sedang berdoa. Ketentuan dalam Islam, kata dia, mengatur berdoa merupakan ibadah yang dapat menggunakan bahasa apapun. Konteksnya adalah berdoa kepada Allah tidak harus menggunakan bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, pernyataan seperti itu adalah takkid atau penegasan. Jika pelapor memang ulama, mestinya paham ilmu nahwu dan ilmu usul fikih dalam memahami pernyataan Kasat, jelasnya. Fatimi juga tidak sependapat dengan argumen para pelapor bahwa ucapan Jenderal Dudung itu menyamakan Tuhan dengan manusia. Dia juga tidak menafikan adanya sekte dalam Islam yang berusaha mengumpamakan Tuhan sebagai manusia, yaitu mujassimah dan musyabbihah. Namun, Hotimi yakin Jenderal Dudung bukan bagian dari kelompok tersebut. Faktanya Jenderal Dudung adalah Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana umat Islam pada umumnya di dunia, kata Kiai Hotimi Bahri. Pernyataan itu dianggap sebagai penistaan agama Islam oleh kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Ulama, Habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHAP apa. Bagaimana menurut Anda? Bang Munarman, kami atau anak Imam Daerah Habib Rafiq serta isu Bandi hari Senin mau ke Kabupaten
Bengkalis untuk pelantikan DPC FPI. Izin Bang, kami minta teks baiat untuk pelantikannya. Boleh Bang, terima kasih. Udah ganti imam daerah dari Habib Taufik ke Habib Rafiq dengan emosi Bang. Selanjutnya teks baiat untuk pelantikan pengurus sudah dibagikan waktu diklat awal bulan Januari lalu. Silakan diambil dari materi diklat yang lalu. Materinya ada di laptop panitia diklat di Pekanbaru awal Januari lalu. Baik Bang Munarman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ahli digital forensik ungkap temuan terkait kata baiat dalam komunikasi via WhatsApp, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan ahli digital forensik berinisial WK sebagai saksi kasus terdakwa Mumun Boy di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 14 Februari 2022. WK dihadirkan untuk memeriksa barang bukti terdakwa. Barang bukti pemeriksaan pertama meliputi 1 ponsel. Barang bukti pemeriksaan kedua yakni beberapa ponsel, flash disk, dan memory card. Sementara pemeriksaan ketiga berupa sejumlah ponsel dan 1 DVD. Saya di sini dipanggil sebagai ahli digital forensik berdasarkan permohonan pada 2 Juni 2021 dan tanggal 14 Juli berdasarkan surat permohonan dari Kepala Aparat Khusus 88 tentang pemeriksaan barang bukti sejumlah 3 kali dengan case yang berbeda. Ujar WK di PN Jakarta Timur, Senin 14 Februari 2022. Pada pemeriksaan pertama, yakni 1 ponsel genggam, tidak ditemukan keterkaitan Mumun Boy dengan kasusnya. Untuk hasil analisa terhadap HP Asia dengan model Huawei ini tidak ditemukan keterkaitan dengan yang diminta pemohon. Pemohon di sini maksudnya penyidik Aparat Khusus 88, katanya. Saksi WK melanjutkan pada pemeriksaan kedua, yakni HP Nokia model TA1033, ditemukan percakapan WhatsApp atau WA atas nama Gus Lutfi Rohman. Dia mengatakan akun tersebut melakukan percakapan dengan akun bernama Uwais Al-Samarkandi tertanggal 21 Oktober 2019 sampai 2 Juni 2020. Di dalam isi komunikasinya, antara lain terdapat kata-kata siap yang dikirimkan pada 10 Januari 2020, ujar WK. Dalam persidangan, WK membacakan percakapan tersebut yang berbunyi siap. Terjemahannya, baiat ada, tidak usah terjemahkan. Siap, setelah baca, baiat dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Baca sumpah dan janji aktivis FPI. Siap. Saya lihat sekum di YouTube kok ada terjemahannya. Mubah saja. Boleh pakai, boleh tidak. Kemudian, saat memeriksa semua ponsel WK menemukan komunikasi akun WA atas nama Azmi Aziz Riau tertanggal 2 Februari 2019 sampai 24 Agustus 2019. Dalam percakapan tersebut turut menyeret nama Mumun Boy yang berkaitan dengan kata tersebut. Bang Mumun Boy, kami atau Ana, Imam Daerah Habib Rafiq serta Isu Bandi hari Senin mau ke Kabupaten Bengkalis untuk pelantikan DPC FPI. Izin Bang, kami minta teks sumpah setia untuk pelantikannya. Boleh Bang? Terima kasih. Udah ganti imam daerah dari Habib Taufik ke Habib Rafiq. Selanjutnya teks tersebut untuk pelantikan pengurus sudah dibagikan waktu diklat awal bulan Januari itu Syekh. Silakan diambil dari materi diklat yang lalu. Materinya ada di laptop panitia diklat di Pekanbaru awal Januari lalu. Baik Bang Mumun Boy yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Berikutnya temuan komunikasi ketiga adalah percakapan akun Juliawan Baru pada 23 Januari 2019 sampai 17 April 2019. Adapun kata-kata dalam percakapan tersebut adalah baiat, pelantikan hingga DPC FPI Bengkalis. Isi percakapan tersebut sebagai berikut. Assalamualaikum, Saikum. Izin boleh kirimkan ke Ana teks pelantikan DPC, soalnya besok mau pelantikan DPC FPI Bengkalis, Sekum, Sukron. Teks pelantikan ada di slide baiat, materi asasi juang. Bimbing saja pengurus DPC baiat tersebut. Itulah pelantikan kita. Waktu diklat ada di bagi materinya tersebut. Siap Sekum, terima kasih Sekum. Titip doa dari Mekah untuk perjalanan di Riau Sekum. Farhaba. Untuk memastikan, tolong antum kirimkan foto teks tersebut yang dibagikan waktu diklat dan untuk dibacakan oleh pengurus yang dilantik. Aneh gak ada nyimpen Sekum, soalnya kemarin gak hadir waktu diklat. Pada temuan selanjutnya, WK juga membeberkan percakapan akun Habib Muhsin
tertanggal 13 Mei 2018 sampai 1 Maret 2021. Adapun kata-kata dalam percakapan tersebut yakni Menhan Cina, rencana perang biologi, hingga wabah corona. Isi percakapan tersebut yakni Menhan Cina pada tahun 2003, rencana perang biologi. Saksikan dan simak lalu analisa dengan aneka kejadian wabah corona saat ini. Semoga manfaat. F. Angin gunung, S. Angin gunung. Akhir zaman menjelang bayat Imam Mahdi ini. Gimana kabarnya? Semoga antum dan keluarga sehat walafiat semua. Amin. Temuan percakapan kelima adalah grup WA dengan nama berlima baru tertanggal 6 April 2020 sampai 27 April 2021. Lagi-lagi ditemukan kata bayat dengan isi percakapan sebagai berikut. Innalillahi, sudah jelas, sudah tinggal dibayat loyalitasnya. Dan beritakan ini masalah organisasi biar tidak seperti Sultan. Bagaimana menurut Anda?